saudara. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam. Tema yang kita renungkan pada hari ini, hatiku siap, ya Allah. Mari bersama-sama kita buka Mazmur 108. Ayat 1 sampai yang ke-6. Yang bawa Alkitab silakan membuka. Yang pakai gadget silakan juga membukanya. Dan memastikan diri saudara yang pakai HP untuk hanya membuka Alkitab saja untuk saudara lihat sepanjang ibadah ini. Saya akan bacakan firman Tuhan ini dan silakan saudara mengikuti di Alkitab saudara masing-masing. Syukur dan doa nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap, ya Allah. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Demikian untuk pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara, di dalam pembuatan sebuah film, minimal ada 3 unsur, saudara. Ada sutradara, ada pemain, dan juga ada penonton. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau analogi film ini kita coba bawa di dalam ibadah, saudara, maka di dalam ibadah itu siapa yang jadi sutradaranya? Siapa yang jadi pemainnya? Dan siapa yang jadi penonton? Saya ingin tanya untuk saudara yang hadir hari ini, yang jadi sutradara di dalam ibadah siapa, saudara? Ada yang mau memberikan jawaban? Yang jadi pemain siapa? Yang jadi penonton? Saudara-saudara, ini sangat penting. Kita seringkali berpikir diri kita itu sebagai penonton. Sehingga seringkali kita anggap yang di depan ini sebagai pemainnya. Mereka yang jadi liturgi, jadi pemusik, jadi singer. Kita anggap itu pemainnya. Padahal saudara, di dalam ibadah itu, pemainnya itu adalah kita semuanya. Penonton di dalam ibadah, itu adalah Tuhan. Jadi kita bukan pemain, saudara. Kita ini adalah pelakon. Liturgi itu bagaikan sutradara yang sedang memimpin kita. Mengarahkan kita untuk bisa menyembah Tuhan. Tapi kita semuanya, saudara, itu pelakon, pemainnya. Kita yang semestinya terlibat dengan lebih baik lagi untuk mewujudkan seperti sebuah film. Dan yang menikmati ibadah itu adalah Allah yang menonton, yang menyaksikan. Saudara, di dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti selama ini, saya ingin bertanya selama ini, apakah kita sudah menjadi pelakon yang baik? Apakah di dalam ibadah yang kita ikuti itu, kita sudah menunjukkan sebuah kesiapan hati ketika beribadah kepada Tuhan? Sejauh mana kesiapan hati kita, saudara? Di dalam perikop yang tadi kita baca itu, kita menemukan Daud itu sangat luar biasa. Dia mempunyai satu kesiapan hati yang sangat mantap. Daud betul-betul menghadirkan hatinya itu di hadapan Allah. Hati Daud tidak absen di hadapan Allah. Hati Daud itu hadir. Hati Daud itu tersedia di hadapan Allah. Itu sebabnya dia berkata, hatiku siap ya Allah. Hatiku siap, benar-benar siap. Satu hati yang benar-benar ada
yang dia hadirkan. Bukan hanya fisiknya yang hadir, tapi hatinya hadir di hadapan Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita bisa berani berkata seperti Daud ini? Hatiku siap di hadapan-Mu ya Tuhan. Saudara, seringkali saudara, kita tidak punya kesiapan hati di dalam kita menghadap Tuhan kita. Tidak sedikit yang mereka akhirnya bermain gadget di dalam ruang ibadah. Seperti ibadah saat ini. Bahkan saat mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Daud itu berbeda saudara. Dia punya kesiapan hati. Di dalam terjemahan yang lain saudara. Hatiku siap itu diterjemahkan. Aku percaya teguh. Hatiku teguh ya Allah. Jadi ini satu hati yang benar-benar tidak mau goyah. Jadi ketika dia beribadah hatinya sudah mantap. Hatinya itu sudah teguh. Tidak mau diganggu oleh yang lain. Aku mau beribadah menyembah Tuhan. Dalam terjemahan lama itu dikatakan hatiku telah tersedia ya Allah. Ada hati yang tersedia. Ada hati yang diberikan. Bukan hati yang melayang-layang. Bukan pikiran yang kemana-mana. Tapi sebuah hati yang diberikan. Tersedia, tidak kosong, tidak absen, tapi ada untuk Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat kesiapan hati daripada Daud ini, satu kesiapan hati yang totalitas, menyeluruh. Jadi dia full heart, full konsentrasi, full di dalam dia beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara, kita melihat hatinya itu satu hati yang punya attitude. Punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Nah saudara, Daud itu menyatakan bagaimana sikap hatinya itu. Ketika dia berkata, hatiku siap ya Allah. Maka sikap hati yang siap itu dinyatakan di dalam dia bernyanyi. Di dalam dia bersyukur. Di dalam dia bermazmur. Ada 5 kali saudara dia mengatakan, aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Maka dia berkata, aku mau membangunkan fajar. Fajar itu saudara itu proses yang alami. Tetapi seolah-olah dia berkata, aku siap. Aku mau bangunkan itu fajar. Dia menunjukkan satu kesiapan hatinya saudara. Untuk beribadah, menyembah, bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Jadi hatinya itu sudah sebuah hati yang betul-betul tersedia. Betul-betul bersyukur. 5 kali dia berkata, aku mau, aku mau, aku mau dan aku mau. Aku mau menyanyi, bersyukur, bermazmur buat Tuhan. Itu berarti hatinya benar-benar siap saudara. Dia siap menyanyi. Siap memuji Tuhan. Siap bermazmur. Wah saudara itu luar biasa. Dia menunjukkan satu hal yang berbeda buat kita. Dia seperti menjadi sebuah contoh teladan. Untuk umat Tuhan sepanjang masa. Bagaimana hati yang siap itu datang menyembah Tuhan. Nah saudara itu ditunjukkan oleh Daud di dalam pagi hari. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana dengan kesiapan hati kita selama ini? Bagaimana kesiapan kita saat-saat kita ada di rumah Tuhan? Apakah saudara lebih sibuk dengan HP Anda? Dengan chat-chat di dalam HP Anda? Atau mungkin barangkali saudara sedang jalankan bisnis di dalam ibadah. Mungkin sedang jualan begitu. Atau sedang buka Shopee begitu. Mari kita pikirkan kalau andai kata itu kita lakukan di hadapan Tuhan. Yang sedang menonton ibadah ini. Yang sedang menyaksikan ibadah ini. Kira-kira saudara apa yang dipikirkan oleh Allah?
Saudara, waktu saya merenungkan itu menggentarkan. Karena pada saat kita ngobrol dengan orang saja kalau dia lagi lihat HP, saudara, kita tersinggung kok. Kita marah. Apalagi Tuhan, saudara ya. Nah, saudara, selesai SF hari Rabu yang lalu itu, kami hamba-hamba Tuhan itu bikin parodi ya. Parodi, jadi ini namanya juga parodi, saudara ya. Ini bukan sungguhan, tapi kita coba melakoni. Kira-kira orang di dalam ibadah itu kayak gimana? Nah, kira-kira begini, saudara. Ya, ini beberapa rekan terlibat kemarin hari Rabu. Saya minta mereka, coba kita lakoni, gimana orang di dalam ibadah. Nah, ini ada yang lagi buka berita. Melihat kasus Ferdi Sambo. Musa Andi lagi lihat. Ya. Lagi seru baca. Dalam suasana ibadah. Saudara. Lihat kasus Ferdi Sambo. Yang sebelahnya lagi lihat Sopi-Sopi. Belanja. Yang sebelahnya itu. Contoh Lady. Saudara-saudara, ini seringkali loh terjadi pada kita. Sadar nggak sadar? Tapi seringkali ini yang kita lakukan. Ada juga di dalam ibadah itu ngobrol. Gak tahu apa yang dibicarakan. Tapi terkadang itu terjadi. Ada lagi saudara di tengah-tengah ibadah tiba-tiba berdiri, lihat jam. Seperti saya itu berdiri saudara ya. Berdiri lihat jam, ini jam berapa sekarang? Kadang-kadang beri kode buat khotbahmu kepanjangan. Berdiri dia lihat. Ya, kadang-kadang begitu saudara ya. Pernah saya melihat juga saudara, sambil duduk baca koran di dalam ibadah. Ada lagi saudara. Lagi asik chat. Lah setiar. Kalau yang sebelahnya benar-benar menikmati saudara. Di rumah gak bisa tidur. Di gereja jadi tidur dia. Saudara, ada orang, kayaknya di gereja kalau dengar khotbah itu bisa bikin tertidur. Coba lihat kiri kanan saudara, jangan-jangan dia lagi ngantuk. Saudara, ini seringkali yang terjadi. Ini baru yang di dalam ibadah loh, orang bareng-bareng sama-sama. Bagaimana dengan yang online saudara? Yang mereka ibadah itu di rumah. Di gereja kita ini masih ada ibadah online saudara ya. Tapi spesial untuk orang tertentu. Tapi gereja-gereja lain ada juga yang ibadah online. Banyak mereka tiba-tiba bisa ganti channel saudara. Wah, membosankan ibadah ini. Ganti channel gereja lain. Ganti channel gereja lain lagi. Jadi dalam satu ibadah itu bisa ganti 4-5 channel saudara. Ada yang begitu. Ada juga yang ngopi kayak penatan begini ya. Lagi ibadah online, ya ngopi dia. Ngopi. Tapi penatan gak begini saudara ya. Ada juga yang kayak semua aluk begini. Asik masak ya. Sambil ibadah online. Nah saudara, ini yang sering kali. Kalau ini yang kita praktekkan di dalam ibadah-ibadah kita saudara ya. Saya kira kita tidak serius. Kita tidak sungguh-sungguh. Dan kita tidak menghayati. Sebenarnya ibadah itu untuk siapa? Kita hanya sibuk untuk diri kita sendiri. Kita lupa Allah yang menyaksikan ibadah kita. Allah yang menikmati ibadah yang sedang kita lakukan. Seperti saat ini. Saudara, saya menuliskan begini. Jangan sampai ibadah kita ditolak Tuhan karena absennya hati kita di hadapannya. Ibadah yang siap adalah menghadirkan hati kita di hadapan Allah. Mengosongkan, mengesampingkan, mengabaikan hal yang lain. Secara utuh seluruh jiwa kita. Diberikan, dipersembahkan, dihadirkan di hadapan Allah. Setelah itulah ibadah yang diinginkan oleh Tuhan. Di dalam Yesaya 29 ayat 13. Tuhan berfirman kepada orang Israel.
Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Ketika saya renungkan, saudara, ini bisa menggambarkan kita seperti yang tadi saya kasih beberapa cuplikan gambar itu. Dia bisa saja dengan mulutnya, bisa saja dengan tubuhnya ada di tempat ibadah. Tetapi hatinya menjauh, hatinya kemana-mana, pikirannya melayang. Entah pergi kemana, entah mengurus apa. Saudara, itu bisa terjadi kepada kita. Sehingga saudara, kalau kita pikirkan itu, sebenarnya betapa pentingnya hati kita ini. Karena hati ini merupakan sebuah pusat daripada kehidupan. Maka kalau hati ini kita bisa kontrol, hati ini kita persiapkan, maka saudara, betapa kita menikmati ibadah-ibadah yang kita ikuti setiap hari Minggu. Saya percaya setiap orang yang punya hati yang siap di dalam ibadah, dia akan menikmati berkat Tuhan berkelimpahan di dalam ibadah. Kita seringkali menyalahkan, saudara, liturgi, menyalahkan pengkhotbah, menyalahkan ibadah. Kok saya datang ibadah itu gak dapat apa-apa? Kok saya menyanyi itu saya gak enjoy? Saudara perlu pikirkan. Jangan-jangan saudara punya hati tidak siap. Tidak ready untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita gak menikmati berkat yang telah disediakan oleh Tuhan di dalam ibadah yang dipersiapkan dengan sangat baik itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Panglima TNI pernah marah ya kepada Kasrem Merauke karena dia main handphone saat rapat lewat Zoom. Rekaman YouTube-nya itu ada di YouTube, saudara boleh cek. Dan pernah tayang di TV, saya pernah menyaksikan. Saya pas mengingat, saya melihat ini salah satu hal yang boleh mengingatkan kita, saudara. Di dalam rapat Panglima TNI begitu, saudara. Dia merasa ketika anak buahnya itu pegang HP berarti tidak pedulikan dan tidak dengar apa yang disampaikannya. Pada saat dia disuruh itu, Kasrem Merauke, coba ulang lagi apa yang saya sampaikan. Orangnya nggak bisa menyampaikan sesuatu, dia terdiam. Karena memang dia sedang melihat HP. Sampai akhirnya Panglima bilang, singkirkan HP-nya, jauhkan. Saudara, kita ngobrol dengan orang. Saat mereka pegang HP, kita pribadi bisa tersinggung. Lalu bagaimana dengan Tuhan kita? Saat ibadah seperti ini, saudara, kita sedang berinteraksi, berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan. Yang betul-betul hadirannya itu ada di tengah-tengah kita. Dia sedang menyaksikan kita. Nah, saudara, kalau kita sedang tidak menghargai dia, kita malah asik main HP misalnya. Kalau kita manusia saja bisa berpikir, kita merasa kayak kita kurang dihargai. Apalagi Tuhan, saudara. Dia juga lebih merasakan daripada apa yang kita rasakan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita dapat memilih untuk memiliki hati yang siap di dalam ibadah. Kita dapat berkomitmen untuk menetapkan hati kita tersedia di hadapan Allah. Kita bisa memilih untuk mengesampingkan, mengabaikan hal lainnya. Pada saat kita bernyanyi, pada saat kita berdoa, pada saat kita beribadah. Jika, saudara, itu jikalau kita betul-betul siapkan hati pada saat kita datang ibadah. Jikalau kita sadar bahwa Tuhan itu yang menikmati pujian kita. Dan jikalau kita mengakui bahwa Tuhanlah yang dimuliakan di dalam puji-pujian kita. Dan kita akui Tuhan juga yang jadi penonton di dalam ibadah ini.
Ini akan bisa merubah mindset kita. Kalau kita punya kesadaran seperti ini. Maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya salut. Dengan beberapa jemaat itu bisa datang lebih awal. Mereka mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh. Saya juga salut dengan mereka yang memang ketika datang beribadah itu datang dengan berpakaian rapi, tidak pakai sandal jepit. Dan tidak pakai pakaian yang kurang. Mereka berpakaian dengan cukup dan sopan. Ketika beribadah. Saya juga salut dengan mereka ketika mereka bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Mereka memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya juga salut dengan mereka. Yang memang di dalam ibadah itu tidak buka chat sama sekali. Hanya buka Alkitab. Dan juga saya salut dengan mereka. Yang ibadah online. Tidak ganti-ganti channel di TV atau di layar HP. Saudara, inilah yang perlu kita lakukan di dalam ibadah kita. Pelayanan yang kita kerjakan di dalam ibadah di gereja itu bukan tanpa persiapan, saudara. Bukan pelayanan dadakan atau pelayanan yang on the spot. Tapi semua pelayanan yang memang sudah dipersiapkan dengan baik. Saudara yang berdiri jadi liturgis di sini, minimal lagu itu seminggu apa 2 minggu sebelumnya dia sudah mikirkan. Dia sudah persiapkan. Yang pemusik hari ini juga begitu, saudara. Sudah mempersiapkan diri. Yang memberitakan firman, pengkhotbah. Tidak ada pengkhotbah itu langsung berdiri di sini tanpa persiapan langsung khotbah seperti yang kita lakukan, yang kami lakukan. Gak ada, saudara. Minimal 1 minggu kita sudah pikirkan, kita sudah gumulkan, kita sudah doakan. Kita minta hikmat dari Tuhan. Apa yang perlu diberitakan? Apa yang perlu disampaikan? Gak ada yang dadakan. Kita sudah pikirkan semuanya, saudara. Sehingga semua itu dipersiapkan. Termasuk hati kita. Nah, bayangkan, saudara. Kita semua adalah pemain di dalam ibadah. Bukan hanya yang ada di depan. Tapi semua kita. Kalau tiap kali kita datang ibadah, lalu kita persiapkan hati kita dengan baik. Apa yang terjadi? Saya percaya sekali. Selain hati Tuhan disenangkan. Kita pun juga akan menikmati sukacita yang melimpah. Banyak orang datang dengan berbagai macam pergumulan ketika hadir di rumah Tuhan. Ada yang baru diputuskan semalam oleh pacarnya. Ada yang mengalami pergumulan sakit yang gak tahu kapan sembuhnya. Ada yang sedang bernangis soal pekerjaannya. Ada yang bergumul soal hari depan. Ada yang gelisah, ada yang takut. Tapi ketika kita menghadap hadirat Tuhan. Dengan hati yang siap, saudara. Instrumen di dalam ibadah ini. Yang bukan saja hanya terkait dengan khotbah. Tetapi dari fotum, dari doa pembukaan, dari puji-pujian syukur, sampai nanti doa berkat. Saya percaya, itu akan menjadi sebuah sarana yang akan menguatkan hati kita. Yang akan menolong kita, menemukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dalam mengatasi, menghadapi pergumulan kita masing-masing. Dan itu Tuhan selalu sediakan. Untuk kita yang sungguh-sungguh hatinya siap. Mau berjumpa dengan Tuhan. Saudara, saya mendorong setiap kita. Untuk betul-betul boleh mempersiapkan diri. Pada saat kita datang ke rumah Tuhan. Mempersiapkan hati kita. Seperti Daud yang berkata, hatiku siap. Ya Allah, aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Banyak AI, suk-suk itu ketika ketemu, baru hari Kamis, hari Rabu, mereka sudah ingat pikirannya di hari Minggu terus.
Bahkan mimpinya itu sampai akhirnya mimpi ibadah di hari Minggu, saudara. Itu luar biasa. Hati mereka ingin datang ke rumah Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu memelihara hati seperti ini. Daud, selain hatinya siap, di dalam kesiapan hatinya itu, dia sangat sadar satu hal mengenai kemuliaan Tuhan. Di dalam ayat 5 dan ayat 6 itu dia berkata, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Saudara, dia tidak hanya saja kagum dan terpesona kepada Allah. Tetapi saudara, kita juga melihat dia betul-betul menghadirkan kemuliaan bagi Allah secara nyata. Dia menghadirkan, menyatakan dengan sungguh-sungguh kasih Allah begitu besar. Kasih Allah itu begitu hebat. Langit itu sudah tinggi, tapi di atas langit yang tinggi itu ada kasih Allah yang amat besar. Di atas awan yang tinggi itu ada setia Tuhan yang melampaui tingginya awan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Daud itu mengekspresikan dengan sungguh-sungguh, dia menghargai keagungan, kemuliaan daripada Allah yang mengatasi langit. Sebuah kemuliaan yang tidak boleh dilupakan, tidak boleh dinodai, diabaikan atau dilecehkan oleh siapapun. Bahkan di dalam ayat ini kalau kita lihat, Daud merindukan supaya kemuliaan Allah yang besar ini juga boleh dikabarkan, boleh diketahui dunia ini melalui dirinya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dia memproklamirkan Allah itu besar, Allah itu mulia, kasih setianya begitu hebat. Dia ingin menyaksikan pada dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, unsur meninggikan Allah, unsur membesarkan Allah, unsur menghargai dan memuliakan Allah adalah unsur yang harus diutamakan di dalam ibadah kita. Ibadah itu bukan hanya sebatas mengagumi Allah, tetapi menyatakan dengan sungguh-sungguh kemuliaan bagi Allah. Dan memberitakan kebesaran Allah, meninggikan kemuliaan Allah di tengah dunia ini. Baik di dalam puji-pujian, di dalam nyanyian, di dalam mazmur. Harus ada muatan untuk membesarkan kemuliaan Allah. Termasuk di dalam pekerjaan kita. Termasuk di dalam studi kita. Kita besarkan Allah bukan hanya di sini. Tapi di mana saja kita berada, harus ada muatan bagi kemuliaan Tuhan. Karena kita dipanggil, saudara. Selain mempermuliakan Allah di dalam ibadah kita. Tetapi hidup kita sebagai ibadah yang akan hadir di mana saja. Juga menyatakan kemuliaan Allah di sana. Supaya dunia ini tahu kita adalah anak-anak Tuhan. Dan supaya dunia ini tahu lewat hidup kita, Allah itu besar. Allah itu mulia. Dia layak dipuji dan ditinggikan. Saudara, Allah yang kita kenal di dalam Kristus, itu Allah yang mulia. Sebelum kita lihat tentang Kristus. Di dalam Mazmur 117 yang tadi ayat 1 sampai 2 kita baca, saudara ya. Di sana dikatakan, pujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi dia rindu sekali pemazmur ini. Supaya Tuhan itu dimegahkan oleh suku-suku bangsa. Oleh bangsa-bangsa yang lain. Supaya orang mengenal kesetiaan Tuhan yang sangat besar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Inilah panggilan kita. Membesarkan nama Allah di muka bumi ini. Di dalam Wahyu. Pasal 1 ayat 5 sampai 6. Kita melihat kebesaran seperti apa yang dimiliki oleh Kristus. Sehingga dia itu layak kita saksikan di tengah dunia ini.
Wahyu 1 ayat 5 sampai 6 mengatakan, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita. Dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita. Oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah, saudara perhatikan. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kuasa, kemuliaan bagi Kristus. Dan itulah panggilan kita di tengah dunia ini. Membesarkan Kristus. Di dalam Wahyu 4 ayat 11. Di sana dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Ini panggilan kita, saudara, di dalam ibadah kita. Memuliakan Kristus. Menghormati Kristus. Memberikan yang terbaik kepada Dia. Ada satu gambar yang begitu menyentuh hati saya ketika saya melihat. Gambar ini, saudara, kalau kita perhatikan itu gambar seorang berdosa. Di dalam Lukas pasal 7 itu ayat yang ke-37 dan 38. Dia datang mendekat di kaki Tuhan Yesus. Dan wanita berdosa itu, saudara, di ayat 38 dikatakan, Lukas 7 ayat 38 dikatakan itu, sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang kaki Yesus. Di belakang Yesus, dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Luar biasa, saudara ya. Ini wanita yang betul-betul mengasihi Kristus. Dia mengasihi sepenuh hatinya. Bukan hanya saja dia membawa minyak wangi. Bahkan sampai rambutnya. Bahkan juga air matanya. Membasahi kaki Tuhan Yesus. Begitu dia senangnya. Sekaligus begitu dia menghormati. Saudara, hatinya untuk Tuhan sebuah hati yang benar-benar siap. Dia berikan untuk Kristus. Sebagai umat Tuhan hari ini hati kita seperti apa buat Tuhan? Hari ini kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Apakah selama ini, saudara, hati kita selalu ada untuk Tuhan? Apakah hati kita selalu ada untuk Tuhan Yesus? Di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Apakah dia betul-betul melihat hati kita ada buat dia? Apakah hidup kita itu menjadi sebuah instrumen di dalam mempermuliakan dia? Di dalam mengabarkan kemuliaannya di dalam dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus ini. Dan sambil merenungkan firman yang hari ini kita dengarkan. Biar ini boleh menuntun kita, saudara. Untuk mengingat bagaimana kehidupan kita.